Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Iya, Pak. salam sejahtera buat kita semuanya. Jadi ini pertemuan kita yang pertama. Saya sih berharap semuanya hadir ya, karena justru di sinilah yang intinya ya, apa yang akan kita bahas ke depan. Nah, saya coba ini bisa nggak ya? Oh ya bisa. Ada whiteboard. Oke, bisa. Oke, mungkin kita pertama perkenalan dulu ya. Jadi saya Alan Koropitan ya. Jadi memang minat saya itu riset yang saya dalami ya waktu S1 di IPB itu saya mendalami terkait pengaruh dari bahan pencemar ya waktu itu di perusahaan minyak ya di migas lepas pantai. Itu saya mengkaji bagaimana dampak bahan pencemar ya, ada beberapa parameter terhadap struktur komunitas zooplankton ya. Nah, kemudian di metodenya saya waktu itu menggunakan statistik. Ya, statistik ini lebih ke principal component analysis ya. Jadi bagaimana pembobotan suatu korelasi ya, entah dia positif, entah dia negatif, kita bobotkan, kemudian nanti dia berkelompok di mana gitu kan. Jadi misalnya nutrien itu akan berkelompok di mana gitu ya. Dan pencemar lainnya, nutrien ini karena ini adalah air terproduksi ya, produce water ya. Jadi produce water itu adalah hasil dari proses pengolahan pemisahan minyak dan air ya. Nah, itulah kemudian dibuang ke laut ya. Jadi istilahnya produce water. Nah, kemudian dibuang ke laut. Nah, sehingga temperaturnya juga masih tinggi, nutriennya juga tinggi, logam beratnya dan lain sebagainya ya. Jadi dengan PCA itu saya mencoba mengelompokkan mana yang lebih berpengaruh terhadap struktur komunitas zooplankton. Nah, kemudian antar zooplankton itu sendiri saya menggunakan correspondence analysis karena posisinya itu ya di titik sumber, menjauhi sumber itu gimana behaviornya, kelakuannya. Nah, itu waktu saya S1 ya, jadi saya waktu itu tahun-tahun berapa ya, 96, itu mungkin mahasiswa yang bisa menikmati fasilitas yang wah, karena saya naik helikopter ya, dari Halim ke Anjungan lepas pantai di Southeast Sumatera ya, di Tenggara Sumatera, di selatannya Bangka Belitung. Jadi itu helikopter besar. Kemudian antar anjungan dari base-nya di Pabelokan, saya naik chopper, ya kayak capung dia ya. Kalau helikopter itu kan bisa sampai 10-12 orang.
kalau chopper itu kayak capung ya, ada kaca di depan, itu 3 penumpang di belakang, 1 pilotnya di depan, ya. Nah, itu pindah-pindah antar anjungan, tanker gitu ya. Kurang lebih pakai itu. Dan waktu itu saya dibayar gitu ya, dan dapat uang harian, penginapan gratis ya di anjungan itu kan, akomodasinya cukup besar, makanan gratis tumpah ruah semua ya. Nah, kemudian saya menjadi dosen di IPB itu tahun 99 ya. Sebetulnya saya sudah ujian skripsi itu Juni 98 ya. Karena seharusnya 97 ya, teman kita tahu 97 itu ada gejolak ya. Ada apa namanya demo besar-besaran ya, di mana termasuk saya di dalamnya ya, angkatan 97 ya. Kemudian pemerintahan Soeharto turun ya waktu itu ya, sehingga ya suasana sangat mencekam waktu itu ya, sehingga saya bisa menyelesaikan itu praktis di tahun setelahnya ya, Juni 98. Nah, saya belum wisuda karena saya malas ikut wisuda, kemudian tanpa saya duga September 98 penerimaan dosen ya, pertama kali dan mungkin terakhir ya dalam sejarah itu tidak ada tidak ada apa namanya harus jadi asisten gitu, nggak ada. Jadi saya langsung pokoknya tes murni gitu ya, nggak ada jalur asisten. Yang sudah jadi asisten pun harus ikut tes ya, sehingga waktu itu ini pengalaman ya, barangkali ada inspirasinya. Saya sendiri sebetulnya bukan mahasiswa yang pintar-pintar amat di S1 karena saya banyak berorganisasi. Kemudian saya mencoba mendalami sosial politik, saya senang dengan sejarah ya, kayak gitu. Jadi saya lulus S1 itu pas-pasan 275. Nah, kebetulan, tapi jangan ditiru ya. Kebetulan PNS waktu itu minimum 275. Gitu kan. Nah, jadi ikutlah saya tes. 1.000 orang kurang lebih tes di GWW ya, kalau kalian wisuda nanti di GWW. Bersama dengan teman-teman yang mengabdi cukup lama sebagai asisten. Sementara saya mengabdi di organisasi, di demo-demo gitu gitulah. Ternyata tes PNS-nya yang di tes pertama itu tahap 1 adalah tentang isu-isu politik, ya, tata negara, sejarah. Lah, bingung juga loh, ini kan hal yang saya suka gitu kan, Pancasila gitu ya. Jadi ya tesnya belum selesai, waktunya habis saya udah keluar. Nah, loloslah saya tahap 1. Ya. Ya, akhir 98 itu ya. Saya belum wisuda. Mengajukan lamaran pun tulis tangan ke Mendikbud, saya pakai SKL, surat keterangan lulus. Nah, dari 1000-an itu yang lolos mungkin per fakultas cuma 10 ya, rata-rata ya. Jadi kalau kali 8
fakultas waktu itu ya, kan fakultas waktu itu baru sampai G ya, baru sampai MIPA, belum ada yang lain gitu ya. Jadi baru 7 ya. Jadi kurang lebih 70 orang yang lolos. Nah, di Fakultas Perikanan yang diterima itu jatahnya aja 4 dari 10 orang lah yang lolos tahap 1. Nah, posisinya adalah 2 dosen ilmu perikanan, 1 biokimiawi, 1 dosen matematik. Nah, kebenaran waktu kuliah, saya itu cuma suka yang berbau matematik. Yang lain saya malas. Jadi 275 itu yang bagus, pengantar matematik, kalkulus, statistik 1, statistik 2, gitu-gitulah. Yang berbau biologi itu saya kurang interest waktu itu ya. Nah, akhirnya saya harus bersaing dengan dari 10 orang ini kan yang dipilih 4. Nah, waktu itu yang tes saya itu adalah Pak Tridoyo ya, sebagai pembantu dekan 1. Sekarang beliau posisinya luar biasa ya, sebagai ketua Majelis Wali Amanat IPB. Ya. Jadi posisinya di atas rektor. Nah, beliau nanya waktu lulus, rupanya karena tidak ada peminat yang mengisi posisi dosen matematik, jadi mereka mau nyari cocok-cocokin. Yang 2 dosen ilmu perikanan banyak yang berebut ke situ kan. Nah, sehingga saya coba dicocok-cocokin. Lolos nggak tes matematiknya? Pak Tridoyo, soalnya sampai sekarang saya masih ingat, semoga kalian bisa menjawab. Ya, X kurang A dalam kurung, ya saya tulisin ya, X kurang A dalam kurung ya, saya tuliskan ya, kalian semoga bisa jawab ya, X kurang A dalam kurung dikali X kurang B kurung ya, X kurang, dan saya waktu itu dilarang mengoret-ngoret ya, di apa namanya, harus jawab langsung gitu kan. Siapa yang bisa jawab? Bisa jawab langsung keterima tuh jadi dosen. Ada yang mau beranikan diri menjawab? Mungkin saya, Mbak. Ya, silakan Putu. Ya, jadi kalau X kurang A dalam kurung X kurang A dikali dalam kurung X kurang B ya X kuadrat minus AX minus BX plus AB gitu ya. Jawabannya itu? Iya. Ini kan X kurang A dalam kurung dikali X kurang B dalam kurung dikali X kurang C dalam kurung. Oh, masih ada X kurang C ya? Iya, sampai X kurang Z dalam kurung. Sama dengan? Masih salah Putu. Ya, nggak jadi dosen deh. Sorry, Putu ada 2 ya? Putri satu panggilnya ya, atau apa? Iya, Putri Pak. Iya. Ini karena kuliah pertama lebih banyak ke wawasan. Nggak apa-apa. Ada yang mau beranikan diri? Siapa tahu soalnya sama jadi dosen dah. Ya, saya kasih clue. Ini soalnya menjebak. Dan saya begitu ngelihat ini langsung tahu saya jebakannya. Makanya saya langsung lulus. Sehingga kata Pak Tridoyo, ya sudah,
karena tidak ada yang melamar di posisi dosen matematika, ya udah Alan aja yang isi. Biarpun dia bukan background matematika, dia background ilmu kelautan, tapi karena dia lolos tes matematik, kita buat berita acara bahwa Alan akan mengisi posisi dosen matematik. Dan inilah yang akan mempengaruhi perjalanan karir saya sebagai seorang peneliti sampai hari ini. Jadi jangan anggap remeh sesuatu yang ada di depan kita, karena itu ibaratnya suatu misteri of life. Ya, sesuatu misteri di masa depan yang kita nggak tahu terjadi apa. Jadi terlepas dari kita, mungkin saya awalnya ya tidak terlalu peduli dengan mata kuliah lain, sukanya matematik gitu ya. Tapi ya itu mungkin yang membawa saya sampai hari ini. Bisa jawab? Nggak bisa? Oke, saya tulis jawabannya ya. 0. Kenapa? Ini kan soal jebakan. Titik-titik 3 ini kan, ya artinya di dalamnya itu kan ada X kan? Iya kan? X kurang X, X kurang Y, X kurang Z. Jadi kalau X kurang X apa? Ya diaktifkan aja kan itunya, suaranya, nggak apa-apa. X kurang X apa hasilnya? Nol. Iya. 0 dikali apapun, mau jungkir balik hurufnya di sebelum dan setelahnya, ya 0. Gak ada dia, ya, gak ada. Makanya hati-hati dalam bertindak. Mau jungkir balik gimana pun kita, ya, tapi kalau sekali kita melakukan sesuatu yang 0, merubahnya susah. Itu akan kebawa terus. Orang akan menganggap kita 0 terus. Hati-hati. Ya, ya, itulah. Kemudian di S2 saya mencoba menekuni ya pemodelan matematika dan aplikasinya terhadap sebaran plankton di laut. Nah, loh. Tadinya saya hanya meneliti secara statistik. Tapi kalau kita bicara pemodelan matematik, itu ada 2 hal. Statistik itu basisnya adalah apa? Probabilitas. Ya, dia harus banyak data dan sering. Supaya kurva normalnya semakin sempurna. Itu dosen statistik selalu mengajarkan. Dosen saya ya, Pak Meno Patriabur, itu selalu mengajarkan. Makanya beliau terkenal dengan istilah banyak dan sering.
Karena statistik itu sangat tergantung dari data. Ya. Ya, dia basisnya adalah probabilitas, ya. Basisnya adalah apa namanya? Ya, probabilitas lah. Tapi begitu saya mendalami pemodelan matematik, maka basisnya adalah deduktif. Jadi deduktif itu adalah diturunkan, deduktif. Diturunkan dari mana? Dari proses-proses di alam. Bahwa F sama dengan M kali A. Ya kan? Itu hukum keberapa Newton? Hukum keberapa Newton? Diaktifkan kalau mau jawab suaranya. Kalau nggak salah hukum kedua ya Pak. Iya betul. Dua ya. Oh ya betul lah 2. Iya. F itu adalah gaya. M itu adalah massa. A itu adalah percepatan. Percepatan itu adalah kecepatan per detik. Turunan cepat. Iya, jadi kecepatan per detik sama dengan gaya bahagi massa. Ya kan? Kecepatan itu adalah gerak. Gerak bisa dalam 3 dimensi. Arah X, arah Y, arah Z. Jadi kalau saya mau tulis ya, DU per DT, S itu detik ya, sama dengan F bagi A. Arah X, arah Y, dV per dt sama dengan F per A. dz, z apa berarti? W kan? Per dt sama dengan F per A. Ya, F-nya itu sebetulnya di bawahnya harus ditulis X. Kalau di arah X, kayak gini nih. Fx, Fy, Fz. Gampang kan? Model matematik itu. Kagak perlu dihafal. Ya, dan kalau semakin kita memahami, tanpa kita hafal, ya, itu akan keluar dengan sendirinya. Nah sekarang saya tanya, gayanya apa yang bekerja supaya menciptakan gerak atau kecepatan atau percepatan? Ada gaya gravitasi, ya kan? Satu. Ada gaya gesekan. Gesekan bisa oleh angin di permukaan. Gesekan antar lapisan di laut kan, karena perbedaan densitas. Gesekan di dasar. Yang memicu dia gerak, angin. Tapi yang nahan dia, gesekan antar lapisan. Ya, ini lebih ringan di atas kan. Kalau laut kan ada densitas kan, semakin ke bawah semakin berat kan. Lebih ringan di atas, jadi lebih kencang di atas. Di bawahnya keseret. Terus
Ya, itu gerak. Ya, persamaan gerak. Gaya gesekan, gaya gravitasi, ya. Gaya apa lagi? Tekanan, perbedaan tekanan. Semakin berat suatu massa air, tekanannya semakin apa? Pertanyaan saya. Ini kuliah dinamika ya, biogeokimia laut. Saya sekarang sedang menjelaskan dinamika, ya, dinamika, ya, biogeokimia laut. Jadi saya sedang menjelaskan sekarang dinamika lautnya. Dinamika lautnya itu pergerakan, ya. Ya nanti sebetulnya ya panjangnya kalian harus mengikuti mata kuliah Geophysical Fluid Dynamics, ya. Makanya waktu saya ke ITB S2, saya S2 sebetulnya sudah wawancara keterima di lupa saya. Keterima sih enggak ya. Sorry, saya klarifikasi, bukan keterima. Jadi saya diwawancara oleh profesor dari di Aarhus ya. Kayak dekan 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 kita, dekan apa? Dekan perikanan ya, itu lulusan Aarhus University ya, Denmark ya. Nah, mereka minta masuk programnya ilmu kelautan yang memang banyak bau biologinya waktu wawancara. Ya. Saya karena latar belakang yang pertama di awal tes dosen mengisi program matematik, ya kan? Loloslah saya. Terus saya diwawancara oleh divisi oceanografi. Dulu namanya lab oceanografi ya, di ITK itu kan ada 4 lab ya, atau 4 divisi ya. Biologi laut, oceanografi, akustik instrumentasi, sekarang tambah robotika kelautan, satu lagi penginderaan jauh dan sistem informasi geografis kelautan. Ya, hidrobiologi laut dan oceanografi ya, itu membentuk program studi S2, S3 yang disebut dengan ilmu kelautan. Divisi akustik inderaja dan robotik bersama dengan divisi penginderaan jauh dan SIK itu membentuk teknologi kelautan. Kalian dari ilmu kelautan kan? Ya. Oke. Nah, waktu saya diwawancara di oceanografi, nah saya diarahkan harus melakukan penelitian yang berbau matematik karena saya diterima di posisi dosen matematik. Setelah saya diskusi dengan senior, ya mereka sarankan dalami aja tentang pemodelan arus, ya, pemodelan tentang ekosistem, karena belum ada. Waktu saya S1, saya melakukan dinamika ekosistem, tapi dengan data statistik. Ya, beda kan? Nah, sehingga saya disarankan demikian. Makanya saya waktu diwawancara oleh profesor dari Aarhus, saya bilang, saya ditugaskan untuk mendalami pemodelan matematik. Mereka bilang, wah ini kita
Tidak tidak ada yang mendalami itu, yang ada oceanografi, geologi. Gitu. Saya kekeh nggak mau. Wah, walaupun senior-senior saya alumni Arhus mengatakan, ya harusnya iya aja, nanti di sana kita bisa atur. Cuma kan saya nggak ngerti ya, ya lurus-lurus aja. Akhirnya saya kemudian mengatakan ya nggak mau gitu kan, kalau bukan itu. Ya akhirnya ya udah, saya di wisuda Maret Februari 99, tapi saya sudah dinyatakan lulus Desember 98. Jadi saya waktu wisuda itu sebetulnya udah dosen. Makanya dekannya agak ketawa, lucu juga gitu kan. Nah, baru itu 99 saya prajabatan, 2000 saya ke ITB. Karena saya harus mengambil mata kuliah dasar yang tidak ada di IPB. Itulah fisika matematik, ya, karangan Boas, ya bukunya itu ya tebal 8 SKS. Jadi saya ambillah fisika matematik 1, fisika matematik 2 bersama anak-anak S1 di ITB. Saya ambillah hidrodinamika, macam-macam gitu kan. Baru di S2 saya ambil Geophysics Fluid Dynamics, ya. Dulu itu yang ngajar di ilmu kelautan itu almarhum Pak Purba, ya. Ya, jadi gimana nurunin rumus, ya, baik itu diferensial orde 1, orde 2, sampai diferensial parsial gitu ya. Nah, ini kita bermain di diferensial parsial. Jadi, kalau kita bicara dinamika, saya kembali lagi, itu adalah gerak. Rumus dasarnya F sama dengan M kali A. Kalau kalian semua sudah bisa memahami intisari dari persamaan gerak, mudah melakukan penelitian di laut. Kita pahami aja gayanya. Kalau nggak ada gaya, nggak mungkin ada percepatan. Tak mungkin ada A. Gravitasi udah, gesekan udah, tekanan. Paling nggak 3 itu yang utama. Tekanan itu terjadi di mana? Densitasnya yang tinggi kan? Ya, kalau saya gambar, ya, mudah-mudahan saya bisa gambar dengan baik ya. Bisa kelihatan ini? Tolong dijawab. Sudah kelihatan. Ini ada, katakanlah wajan dari kaca lah, katakanlah transparan ya. Ada air. Baru saya kasih pembatas di tengah. Tuh. Ini ada densitas. Ya. Ini A, ini B. Oke. Memang lebih enak kalau di papan tulisnya. Densitas A itu lebih besar dari densitas B. Oke. Nah, sekarang apa yang terjadi? Ya, airnya akan bergerak kemana kalau saya cabut pembatas ini? Gimana airnya? Ketika saya cabut pembatas itu, ayo. Ini dinamika yang sangat sederhana ya. Kalau kalian pelajari bukunya ya yang dikarang oleh Joseph Pedlowski, mungkin lama kalian baru bisa. Saya ambil intisarinya aja.
Saya ingin menjelaskan dengan sederhana. Apa yang akan terjadi? Mungkin saya coba jawab, Pak. Ya, Kak. Ya, Eh, mungkin nanti air yang ada yang memicu massa jenis A itu akan bergerak ke arah B melalui di bagian bawah, sedangkan yang B akan berada di bagian atas. iya. Jadi ini betul sekali ya. Ini ke sini kan? Iya. Ini ke sini. Sehingga ini ada 2 layer. Ya, Iya, Pak. yang ringan di atas kan? Ya nggak? Benar. Iya, pintar sekali, Putri. Gini kan? Iya, Pak. Oke. Itu untuk kondisi yang bumi nggak berputar. Sekarang saya bikin. Kalau saya kasih ini di sini, ada kayak ya stabil lah dia ya. Kemudian saya putar dia. Kelihatan nggak? Saya putar dia. Cung. Kayak bumi ini berputar kan? Nah, gimana bentuk layernya? Apa lurus begini? Gimana bentuk layernya? Ini berarti berputar ke kiri kan? Ini kiri kan? Ini kanan kan? Putar ke kiri. Kalau saya putar ke kanan lain lagi. Tetap yang bawah akan lebih berat. Ya. Tapi bentuk layernya apa seperti ini lurus atau bagaimana? Nggak usah kita pakai teori-teori, rumus-rumus, ya pusing, apal-apal, dibayangin aja. Sebetulnya layernya diagonal gitu. Begini, atau begini, yang mana? Diagonalnya yang mana? Sebentar. Sebentar. Ini. Diagonal. Tetap di bawah. Di kanan. Ada yang lain? Siapa namanya? Fakri ya? Pak apa? Faris. Faiz, ya, Faiz. Makasih. Ada yang lain? Saya ini mau pengen kalian tuh harus pintar berimajinasi. Semua sama? Semua sama? Gimana nih kok nggak ada respon? Kasih apa kek? Jempol kek? Apa kek? Nggak ada yang respon.
Oke, kalau nggak ada saya jawab. Masih salah. Belum sempurna. Sudah mendekati. Ya, tapi namanya belum sempurna ya masih salah lah. Gimana? Diagonalnya nggak lurus gitu. Ya, iya. Di ujung doang. Yang di tengahnya tetap aja dia masih bentuk layer. Dan ini terjadi di kutub utara, di kutub selatan, di belahan mana lagi? Dekat-dekat dengan, sorry bukan di kutub utara, kutub selatan, tapi di Pasifik, Pasifik Barat dan Pasifik Timur. Ya, mirip. Karena bumi berputar. Kalau dia nggak berputar ya lurus-lurus aja gini. Kayak ini dia di tengah lurus. Itulah gerak. Sekarang pertanyaan lain lagi nih, banyak sekali. Ya, itu 3 dimensi. Sekarang di permukaan. Di permukaan. Katakanlah ini A. Di permukaan ya. Ini A. Ya. Ini B. Oke. Tekanan atau densitas di A lebih besar dari densitas di B. Maka arus permukaannya akan bergerak dari mana ke mana? Mungkin coba saya jawab, Pak. Hmm. Mungkin konsepnya sama seperti tadi. Jadi kalau kita bilang arus permukaan itu kan dibangkitkan oleh angin. Nah, mungkin angin dibangkitkan oleh tekanan. Jadi tekanannya kan bergerak dari yang tinggi ke rendah. Enggak. Ini asumsinya anginnya nggak ada. Oh, anginnya nggak ada. Tetap Kan dari A ke B, Pak. kita kan bilang gaya tekanan. Nah. Nah, di A itu, di permukaannya, A itu lebih besar dibanding di B. Karena densitas di A besar di B. Kalau tadi kan airnya belum bercampur, saya bikin. Nah, sekarang airnya sudah bercampur dan ternyata ya densitas A itu lebih besar dari B atau tekanan di A lebih besar dari di B. Dan ini terjadi antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Jawab. Dari mana ke mana arus permukaan? Tadi tetap dari A ke B. A ke B. Ada yang lain? Lain, males banget. Maaf Pak, saya coba jawab. Mungkin dari B ke A. Kenapa dari B ke A? Karena tekanan massa jenis air A lebih tinggi daripada B. Jadi massa jenis air A itu akan turun, sedangkan B akan mengisi di atas. Muka lautnya turun ya, karena berat. Jadi ini dia turun dia di sini. Ya. Kalian punya meja dua lagi. Meja ya, di meja itu dari ujung ke ujung. Ya. Yang ini saya tekan. Oke. Berarti kan dia lebih turun dikit. Yang ini enggak.
Berarti kan perbedaan ke sini dia kan. Karena ini lebih tinggi. Relatif. Walaupun di laut itu ya milimeter lah. Nah, itu yang terjadi. Ya, Samudra Pasifik itu densitasnya lebih ringan permukaan ya dibanding Samudra Hindia. Pasifik itu di tropis hampir sebagian besar. Samudra Hindia udah agak lebih ke selatan kan. Sehingga di permukaannya ya, karena relatif muka laut di Pasifik itu lebih tinggi dari Samudra Hindia, masuk dia. Itulah yang dikenal dengan Indonesian Trough Flow. Permukaan sampai kedalaman ya termoklin lah 200-300 meter. Dan ternyata di bawahnya lapisan dalam densitasnya lebih tinggi juga dari Samudra Hindia. Jadi nggak terjadi yang case ini. Samudra Hindia ya semuanya masuk ke Samudra Hindia. Baru di selatan dia naik lagi, ngisi lagi di Antartika. Nah, itulah yang kita kenal dengan sirkulasi termohalin. Ya. Ya, nggak apa-apa ya kalau telat, nggak masalah. Ya, itulah yang disebut dengan sirkulasi termohalin. Ya. Oke. Dalam skala kecil dia berpengaruh nggak? Kalau termohalin kan antar samudra. Dalam skala kecil? Tergantung. Ada gesekan oleh angin. Ya. Nah, tekanan di permukaan tidak melulu disebabkan oleh densitas atau gaya berat. Tapi tekanan di permukaan juga disebabkan oleh naik turunnya muka laut yang dipicu oleh pasut. Jadi pasang surut itu mempengaruhi tekanan permukaan. Karena dia naik turun ya. Ya, kalau saya jelaskan kuliah pasut panjang lah. Ya, dari gaya tarik bumi dan bulan, gaya tarik matahari maksud saya gitu ya. Kemudian ada gaya sentripetal, macam-macam lah panjang. Sudut eklipsnya bumi yang miring. Kemudian ada pasang surut purnama, perbani, ya setiap 2 minggu sekali, dan seterusnya. Kalian harus paham itu. Jadi di skala kecil, ya gaya pasang surut sangat mendominasi. Di skala kecil dan skala regional, angin bisa mendominasi. Makanya kita harus paham. Kalau kita ngukur arus, biasa kalian ngukur arus pakai apa? Flowmeter atau Lagrange, Pak. Pakai flowmeter atau Lagrange. Oh, itu sederhana sekali. Belum pernah pakai current meter. Belum. Current meter dibiamin aja di situ. Dia rekod selama 2 minggu, 1 bulan, 1 tahun, istilahnya deploy. Ya.
Current meter banyak macam, ada DCP ya, acoustic Doppler color meter ya, ada RCM, replicate current meter, macam-macam yang bisa ngerekord. Tinggal kita setiap jam direkord, direkam dan lain sebagainya. Nah, setelah kita pakai current meter, ya, ini bisa di save ya. Kalau kalian mau save, silakan aja. Save sendiri. Sebelum saya bersihin lagi. Oke, saya lanjut. Nah, ya, mana itu ya? Buat gambar-gambarnya. Saya ulang lagi. Ya. Jadi, ketika kita pakai current meter, kita ukur di laut, ya, harusnya gini, ya, macam-macam. Katakanlah RX, gitu ya. Oke. Ini perubahan terhadap waktu. Oke. Jadi ini adalah time, ya, waktu, ya, dalam katakanlah detik, gitu ya, atau jam, tergantung kita pakai apa, gitu kan. Sementara ini, ya, dalam meter per, katakanlah detik. Ini kecepatannya, sumbu Y-nya, sumbu X-nya waktu. Berapa lama dia, berapa panjang. Ya, kalau data dia per jam, katakanlah 1 hari atau 1 bulan, ya. Ini adalah arus U. U, ya, U, katakanlah ya, kita perlu nanti V kurang lebih sama ya. Dia kan vektor kan. Nah, pertanyaannya, yang kita ukur di laut itu arus, katakanlah U aja ya. U itu komponen di X. U total. Maksudnya U total itu adalah U yang diakibatkan oleh bermacam-macam gaya. Ya. Jadi U total itu bisa gaya apa tadi? Gravitasi, gesekan, sama tekanan. Ya. Gravitasi kecil sekali ya. Jadi kita bilang katakanlah hanya 2. Gesekan dan tekanan. Gesekan yang paling dominan apa? Angin. Tadi kan yang nyeret. Tekanan ada 2 tadi saya jelaskan. Apa aja? Secara keseluruhan dipengaruhi oleh densitas. Satu lagi yang khusus di permukaan oleh pasang surut.
Jadi ini tuh ya, tekanan ini bisa 2. Ya. Oke. Mana tadi nulis-nulisnya ya? Oh ini. Tadi apa namanya? Karena loh, kok ah, oh iya. Mana ya gambar-gambarnya tadi? Pulpen. Oh ini. Ya, ini densitas. Ini apa tadi? Loh, kok mati? Nah, gini. Kalau udah begini. Ya, oke lah. Ya, densitas dan satu lagi apa? surut. Pasang surut. Gesekan, ya banyak. Gesekan antar layer, gesekan apa? Karena lekuk-lekukan garis pantainya, dan gesekan oleh angin. Oke? Nah, kalau kita ngukur di laut, gimana misahinnya? Yang kita dapat harus total. Makanya ada kuliah analisis dan pemodelan oceanografi. Data ini harus dipecah dulu, dipisahin dulu. Ya. Gravitasi kecil, gesekan itu non-linear, tergantung kecepatan angin. Semakin kompleks garis pantainya, semakin rumit dia. Ya kan? Semakin rumit. Semakin besar apa namanya non-linearnya. Ya kan? Kacau dia kan kemana-mana kan. Nah, gesekan antar arus baik horizontal maupun vertikal itu kompleks, makanya kita bilang arus non-linear. Tambah lagi yang di permukaan angin menyeret lapisan di bawahnya, menghasilkan turbulensi. Itulah non-linear, turbulen, bergolak dia, baik vertikal maupun horizontal. Susah misahin itu. Tekanan, densitas juga kalau dia di skala kecil agak sulit kita memisahkan karena umumnya seragam. Kalau kecuali di muara sungai, wah itu kompleks luar biasa. Apalagi sungainya gede. Nah, praktis fenomena yang berulang dan stabil, stasioner, itu adalah pasut. Gampang. Setiap 2 minggu sekali dia ada pasang purnama. Jadi, kalau kita bisa misahkan pasang surutnya, maka kita akan ketemu arus yang lebih smooth. Nggak kacau kayak tadi. Kecil, dia membesar lagi. Ya. Gambar saya kurang rapi kan, karena di. Jadi yang tinggi inilah purnama.
Ya, yang kecil ini per bani. Dan ini umumnya terjadi 2 minggu sekali. Ya. Kita pisahin lagi komponennya. Ada M2, S2, K1, O1, dan seterusnya. 4 komponen utama. Tapi kalau kita udah pisahkan arus pasut, ya metodenya banyak ya, least square dan lain sebagainya ya, mudah. Berarti ini arus total, pasutnya begini. Berarti tinggal dicari non pasutnya kan. Sisanya itu kita pakai metode apa? Non linear itu, pemisahan pasut. Ya sisanya ya gini-gini lah, kacau-kacau gitu kan. Sudah mulai terlihat. Jadi ini tambah ini sama dengan total. Gampang. Sekarang tinggal dilihat magnitudenya, besarannya, meter per detiknya, lebih gede mana? Pasut dan non pasut. Kalau saya bilang non pasut itu banyak ya. Non pasut itu bisa tadi angin, gesekan vertikal, horizontal, atau turbulensi kita bilangnya. Ya. Tekanan karena densitas. Kalau pasut ya hanya pasut aja, tekanan di permukaan yang berulang. Gampang kan? Ketika kita sudah memahami suatu perairan, entah itu teluk, entah itu laut, entah itu samudra, ya, kita pahami mana yang dominan. Kalau arus skala samudra yang dominan kan berarti ya ada densitas di situ kan, yang tadi kita gambar-gambar wajan segala macam. Tapi kalau perairan laut yang lebih kecil, angin. Tinggal lihat, kalau di kita mudah, ada angin muson yang berulang. Muson tenggara, muson barat laut. Ya, Juni, Juli, Agustus, muson tenggara. Angin bergerak dari Australia ke Asia. Pola arusnya kurang lebih ngikutin. Makanya kalau di Laut Jawa kita bilangnya musim barat, musim timur. Karena dia cuma ke barat atau ke timur. Tapi kalau orang di Kepulauan Riau nggak dia kenal musim barat, musim timur. Yang dia tahu utara atau selatan. Karena dia dari selatan, Juni, Juli, Agustus. Pergi ke Asia. Angin. Tapi kalau di teluk, yang kecil, tergantung lebih dominan mana. Makanya kita harus ukur. Begitu kita paham mana yang dominan arah arusnya, kita sudah mulai paham geraknya kan. 50% persoalan kita bisa pecahkan. Kita sudah mulai memahami dinamika lautnya. Biogeo nanti. Ya. Gampang. Kalian mau bicara arus yang skala mana? Skala kecil, skala menengah, skala besar, ya. Di oceanografi, ya. Saya tutup dulu ini ya. Di oceanografi, ya, di oceanografi, kalau kita bicara skala besar, maka itu artinya di atas 1000 km radiusnya. Oke. Skala menengah itu
radiusnya antara 1 sampai 1000 kilometer. Skala kecil, itu radiusnya kurang dari 1 kilometer. Kalau skala besar, skala samudra, maka dia akan dikontrol oleh pola angin samudra, densitas, dan sebagainya. Skala kecil, tergantung. Kalau dia di muara, dia dikontrol oleh densitas. Karena ada air tawar, ada air laut. Ya kan? Tapi kalau dia nggak ada muara, dia lebih dikontrol oleh pasang surut. Karena angin sulit mengembangkan, karena terbatas kan. Tapi skala menengah, umumnya oleh angin atau pasang surut. Apalagi di Indonesia, kita sungai-sungainya nggak terlalu gede-gede, ya, sehingga arus densitas karena di muara itu umumnya nggak banyak lah. Kecuali muara-muara sungai yang ekstrim, yang besar ya di selatan Papua, sungai-sungai di Kalimantan atau di sebagian di Sumatera ya, Siak, apalagi yang di Pekanbaru itu, ya, kok memang sungai besar di muara. Tapi di Kepulauan Riau ini karena pasang surutnya ekstrim, bisa 4 meter, kalah si densitasnya. Tergantung lokasinya. Tapi poin saya adalah begitu kita memahami gaya mana yang dominan, dengan mudah kita bisa memahami suatu gerak atau dinamika lautnya. Ya, penjelasan saya ini bisa kalian baca di buku-buku mana aja. Ya. Kalau bisa download ya. Buku yang agak-agak susah ya, Geophysical Fluid Dynamics. Ya, pengarangnya Joseph Pedlowski. Ya. Ada lagi satu lagi itu yang lebih mudah, saya lupa. Atau kuliah-kuliah hidrodinamika lainnya lah. Lihat aja. Saya coba merangkum di mata kuliah pertama ini. Ya, nah, baru kalau yang sudah lebih ke aplikasi, kalian bisa buka buku apa namanya, Marine Biogeochemical Dynamic. Bisa download ya. Kan sekarang canggih-canggih. Kalau enggak tanya si siapa namanya, Nabil ya. Kenal? Kenal, Pak. Kenal. Ya. Marine atau Ocean Biogeochemical Dynamics. Karangannya Jorge Sarmiento ya. Saya kirim linknya ya. Kalian tinggal apa namanya? Nah, ini. Dulu saya beli di Princeton. Waktu saya ke Amerika, saya ke Princeton University, saya beli. Cuma saya agak pelit meminjamkan buku. Katanya hanya orang bodoh yang mau meminjamkan bukunya. Jadi kalian cari aja. Nggak harus beli, download.
terserah mau bagaimana. Ya, kalian lebih paham dari saya. Ya, baru kalian mau cetak, silakan. Ya, tanya Nabil. Nah, di buku ini dia lebih menjelaskan sudah aplikasinya dari si dinamikanya. Jadi pola arus skala besar dan lain sebagainya ya. Tapi kalau pola arus di Asia Tenggara itu agak unik. Makanya orang-orang yang kuliah di luar umumnya dia kurang paham sistem monsun ini. Karena rata-rata hanya di Indonesia yang mengajarkan, kita ada kuliah khusus namanya oceanografi regional ya kalau nggak salah ya. Bu Yuli yang ngajarin. Nah, oceanografi regional ini karena spesifik khusus di Asia Tenggara. Kalian bisa cari dan download buku ini Witki ya, 1961 kalau nggak salah. Silakan dicari buku itu, di-download. Itu hasil survei oceanografi pertama kali mungkin ya di Asia Tenggara. Makanya dia terkenal si Witki ini. Banyak kok bisa di-download dengan mudah. Ya. Judulnya Physical Oceanography of the Southeast Asian Waters. Ya, rasanya sih ada linknya, PDF-nya. Ya, ada kok, tinggal dicek. Silahkan cari ya. Nah, disitulah kita paham pola angin muson. Jadi Juni, Juli, Agustus dia bergerak dari Australia ke Asia. Desember, Januari, Februari dia bergerak dari Asia ke Australia. Pola angin. Sehingga pola arus umumnya di Asia Tenggara termasuk Indonesia ngikutin pola angin. Kecuali perairan-perairan tertentu yang gaya pasutnya lebih dominan. Di mana itu silakan cari. Ya, di publikasi-publikasi saya juga banyak, kalian bisa lihat. Nah, sekarang pertanyaan saya, kenapa Juni, Juli, Agustus angin itu bergerak dari Australia ke Asia? Dan sebaliknya Desember, Januari, Februari. Kenapa? Anda bisa jawab? Ini kenapa masih ada yang hilang-hilang ya? Ini saya baru perkenalan loh, belum perkenalan termasuk perkenalan dinamikanya. Nanti pertemuan kedua biogeonya. Baru kita masuk di substansi ya, nanti ada proyek ya di praktikum dan lain sebagainya. Apa namanya ini? Alfikian, panggilannya apa? Wahyu atau apa? Halo, bisa jawab? Panggilannya apa? Alfikian Wahyu Ramadan, panggilannya apa? Bisa dengar suara saya?
Udah diaktifkan belum ininya? Mikrofonnya. Kok nggak muncul angka lambang itunya? Diaktifkan dulu di kiri bawah. Diaktifkan di mic-nya itu, diaktifkan. Ya, udah. Silakan dipencet mute-nya. Ya, silakan bicara. Afikian. Kok nggak ada suaranya? Oke, Devi Alia Sari. Tadi sempat hilang ya? Iya, Panggilannya, Pak? Panggilannya apa? Devi. Tadi pertanyaan saya, kenapa Desember, Januari, Februari angin bergerak dari Australia? Sorry, Desember, Januari, Februari angin bergerak dari Asia ke Australia, dan sebaliknya Juni, Juli, Agustus dari Australia ke Asia karena anginnya. Bisa jawab? Mungkin itu berpengaruh dari musim, Pak. Untuk pergerakan angin itu dipengaruhi oleh musim yang ada di Asia dan juga yang ada di Amerika gitu. Karena kalau di Amerika kan ada beberapa musim, dan di Amerika juga untuk terkena cahaya matahari itu minim sekali, nggak kayak di Asia. Kalau di Asia kan hampir Australia, ini saya tadi nanya Australia oh, bukan Amerika. ya di Australia. Kalau di Asia kan hampir sepanjang tahun itu disinari oleh matahari. Jadi Masa kan di tropis yang sepanjang tahun. Kalau Asia kan ada juga musim dinginnya. Asia itu besar loh. Batas Asia itu sampai mana coba? Sampai di Siberia sana loh. Mongol, utaranya Siberia itu di Rusia sana. Itu masih Asia loh. Itu Siberia itu terkenal musim dinginnya yang ekstrim loh. Tapi jawabannya tergantung musim, udah mulai mengarah. Tinggal kita letakkan aja. Kenapa Desember, Januari, Februari angin bergerak dari Asia ke Australia, dan sebaliknya Juni, Juli, Agustus dari Australia ke... Ini konteksnya kita lagi bicara gaya angin ya. Karena dinamika laut itu dipengaruhi oleh gaya angin. Selain gaya pasut. Gaya pembangkit dari pasut ya, tekanan ya tadi, pasut di permukaan. Nah, jawaban kata kunci musim sudah mulai mengarah. Apalagi dibilang musim dingin. Pertanyaan saya, kapan musim dingin di Asia? Kata kuncinya sudah saya coba luruskan ya. Udah betul Devi, silakan. Kapan musim dingin di Asia? Juni, Juli, Agustus. Juni, Juli, Agustus itu sekarang ini bulan apa ini? Januari, Pak. Januari. Coba cek di Korea, di Jepang, di Cina. Musim apa? Coba. Musim dingin. Oh. Kebalik. Ya. Angin bertiup dari Asia ke Australia. Kenapa? Emang apa yang terjadi di Australia? Musim apa di Australia? Iya. Jadi Desember, Januari, Februari
Di Asia dingin, di Australia panas. Terus kenapa angin bertiup dari Asia ke Australia? Nggak kedengaran, Putri. Karena ketika suhu rendah itu tekanannya lebih tinggi sehingga dari daerah yang lebih dingin itu akan menuju ke daerah yang lebih hangat. Gitu. Ya, itu betul. Tekanan di suhu yang rendah, suhu udara relatif lebih tinggi. Tapi hati-hati loh kalau bicara tekanan. Bukannya suhu yang tinggi PV sama dengan nRT, P berbanding lurus dengan temperatur. Berarti ada faktor satu lagi apa? Densitas angin. Jawabannya jangan temperatur ya. Densitas anginnya lebih tinggi. Ya. Baik, Pak. Ya. Sehingga tadi kita udah bilang kan, densitas berbanding lurus dengan tekanan. Bergeraklah dia kan ke yang lebih ringan kan. Makanya Desember, Januari, Februari kita bilangnya musim barat. Kalau di Jawa, kalau di Kepulauan Riau atau di Laut Maluku, Banda sana, bilangnya musim utara. Jadi lebih tepatnya dalam bahasa Inggris kita bilangnya northwest monsoon. Ya. Sampai Februari kita bilangnya northwest. Ini kita kuliah oceanografi Asia Tenggara sedikit karena terkait dinamika. Ya, Juni sampai Agustus itulah yang disebut dengan Southeast monsoon. Northwest-nya sambung ya, salah tulis saya. Ya, barat laut sama tenggara. Oke. Pola arusnya kurang lebih ngikut itu. Paling gampang di Jawa, Laut Jawa. Juni, Juli, Agustus, ya dari timur dia ke barat. Sebaliknya dari Desember sampai Februari, ya dari barat ke timur. Saya bilang musim barat, sesederhana itu. Nah, baru kita mulai masuk di perairan-perairan teluk, perairan-perairan semi terbuka, semi tertutup, macam-macam. Oke. Nah, kurang lebih itulah yang saya dalami di S2. Baru saya kemudian mengembangkan persamaan matematiknya. Kalau yang arus tadi, hukum kedua Newton kan, turunannya. Tapi ada lagi untuk arus ini, kalau hanya arus aja kurang asik. Nah, arus ini kan bawa nutrien. Nutrien dimanfaatkan oleh fitoplankton dimanfaatkan oleh zooplankton. Gerak dia kemana, sumber nutrien di mana. Nah, sehingga saya memodelkan fito dan zoo. Nah, itu persamaannya lain lagi yang kita sebut dengan persamaan adveksi difusi.
Saya tidak akan dalami di mata kuliah ini, tapi dinamika senyawa polutan laut kalau masih ada kuliah itu biasanya di situ. Di adveksi, persamaan adveksi difusi namanya. Jadi yang arus tadi persamaan hidrodinamika. Kita gabungin persamaan adveksi difusi dan persamaan hidrodinamika, kita bisa memodelkan nutrien, fito, zoo. Nutrien, fito, dan zoo ini adalah bagian dari proses biogeokimia. Nanti di pertemuan kedua. Ya, setelah saya lulus dari TB 2003, 2004 saya ke Hokkaido, Jepang. Nah, baru saya mulai mendalami persamaan-persamaan biogeokimia, sistem karbonat laut, dan lain sebagainya. Sehingga persamaannya nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi. Cuma kan matematika. Gampang aja. Yang hitung komputer, bukan saya. Saya hanya memprogram pakai Fortran. Sekarang banyak software. Nanti saya kasih, kalian tinggal pelajari sendiri sebagai tugas praktikum sekaligus PBL, Project Based Learning. Ya, mau pakai MATLAB silakan, mau pakai apa itu yang ODV, Ocean Data View, itu kan ada kalkulatornya, bisa, itu lebih gampang, langsung tampilannya bisa ya. Kalau nggak tahu tanya ke Nabil, gampang. Pelajari aja, nongkrongin aja di labnya dia itu di lab saya juga itu. Ya, mudah. Nah, setelah saya S3, ya itu udah mudah. Kembali ke kenapa berbeda statistik dan deduktif, matematika dan statistik. Jangan dibilang sama. Model statistik beda dengan model matematik. Model matematik itu namanya deduktif. Dia berusaha menurunkan proses-proses di alam ke dalam persamaan matematik. Contohnya, gaya sama dengan massa kali percepatan. Berarti percepatan itu dipengaruhi oleh gaya. Gaya apa aja tadi saya sudah bahas kan? Baru itu diturunkan dalam persamaan matematik. Itulah deduktif. Sehingga persamaan matematik atau deduktif ini itu cenderung pasti. Selama hukum alam masih berlangsung. Kalau hukum alam sudah tidak berlangsung, ya nggak berlaku dia. Makanya tadi saya menyinggung ada istilah non-linear. Nah, itu keunikan-keunikan yang, tapi non-linear ini kecil. Ya, dari pola yang tadi saya gambar beraturan, di tengahnya ada yang kacau-kacau dikit, ya. Kecil. Pola utamanya masih sama. Nah, itulah pasti. Tapi kalau statistik, nggak pasti. Kalau data kita kurang banyak dan kurang sering, selesai. Kesimpulan kita keliru. Nah, sekarang orang mulai mengembangkan matematik dan statistik. Sehingga ya preferensi seseorang
yang keluar di Facebook, di Instagram, di Twitter, itu bisa dianalisis. Pola utamanya bisa kita turunkan secara matematik. Riak-riaknya kita dengan big data ini kita bisa capture. Big data itu berarti berlaku banyak dan sering. Kombinasi kedua itu membuat orang bisa paham kelakuan kita. Makanya kalau Putri sekali ngeklik, 2 kali ngeklik, 3 kali ngeklik di Facebook terkait tas, muncul iklannya. Dikasih terus tas. Kalau Faiz sukanya mobil, ngeklik sekali mobil di Facebook, besok-besok muncul iklan mobil, informasi tentang mobil, dan lain sebagainya. Saya suka baca sejarah sampai sekarang. Di Facebook saya selalu aja muncul ancient archaeology, gitu-gitu, muncul terus. Dia bisa baca. Ini kita kan, kelakuan kita. Kenapa? Karena perpaduan antara algoritma matematik tadi dengan statistik. Semakin sering kita posting, kita download sesuatu, ketahuan. Itulah big data. Makanya di Fakultas Perikanan ini saya satu-satunya yang mendirikan lab ya, yang saya sebut dengan Biome Lab. Pergi ke tempat Nabil itu, Big Data and Ocean Model. Datanya banyak sekali, berlimpah di mana-mana. Termasuk data biogeokimia. Makanya nanti tugas-tugas kalian itu download aja datanya, olah aja datanya. Tapi kita paham prosesnya, kita paham artinya. Ya ini yang saya sedang ajarkan. Alfi Kian, kamu udah bisa bersuara? Kenapa ya? Iya Pak, jaringan tadi. Mohon maaf, jaringan tadi Pak. Di mana kamu posisinya? Saya sekarang di kampus Pak, di belakang gedung pasca sarjana. Jadi memang lagi agak jaringannya lagi agak low. Sayang ya, tadi banyak sekali hal yang mendasar. Tapi kalian nanti bisa minta recordingnya ya ke siapa namanya? Apa namanya? Mbak Wina. Ya Wina ya. Wina ada di sini. Dia dia admin ya, minta ya. Ya. Karena kuliah-kuliah awal itu lebih ke filosofisnya. Ya sayang kalau kelewat. Ya. Yang lain-lainnya kalian tinggal baca, tinggal dalami, nanti kuliah-kuliah selanjutnya ya. Sehingga penelitian tentang laut semakin lama semakin komplit. Big datanya semakin banyak, pemodelan matematiknya semakin sempurna. Kalau dalam landasan filosofisnya, ini kan gabungan antara Plato dan muridnya. Siapa murid Plato? Aristoteles. Yang tangannya ke atas dan yang tangan lurus, tangan ke atas itu siapa? Di gambar patung-patung. Ya, semuanya tentunya murid dari Socrates ya.
Ya, tapi patungnya kan beda. Siapa yang ke atas, siapa yang ke sini? Hmm? Ini sebelum Masehi loh. Yang ke atas Plato, ya. Yang ke depan muridnya Aristoteles. Artinya apa? Ya, Plato lebih banyak mengembangkan filsafat, ya, yang unsur probabilitasnya tinggi, ya. Muridnya banyak mengembangkan yang deduktif, yang lurus. Coba cek, apa kebalik saya? Ya? Ya, Aristoteles muridnya kan? Ya, betul, Pak. Jadi Plato lebih banyak ke filsafat. Aristoteles itu benar-benar dia mendalami. Ya, yang empiris, yang praktis, yang logik, segala macam. Plato di filosofis gitu ya. Yang gelak kemudian berkembang ya, probabilitas dan deduktif tadi. Sehingga warna keilmuannya berbeda. Nah, sekarang dengan kemajuan big data itu bercampur. Yang baru saya sadar belakangan, dulu mah saya selesai S3 2008 ya, berangkat 2004, 2008. Kemudian saya postdoc ke Amerika 2010 ya, kurang lebih saya balik. Akhir 2009 sebetulnya ya. Akhir 2009 saya balik. Belum ada big data itu. Barusan berkembang, baru 5 tahun terakhir ini. Sehingga penggabungan kedua itu semakin komplit kita memahami laut. Tapi semakin komplit juga ilmu pengetahuan memahami manusia. Sehingga preferensi politik kita bisa kelihatan dari Facebook, Twitter itu di capture orang, kemudian dilakukan pemodelan sehingga bisa diketahui siapa yang bakalan jadi presiden. Dengan input-input tertentu. Dan terbaru, ada AI yang merangkum semua itu, artificial intelligence. Sehingga sekarang orang bikin jurnal tinggal pakai ChatGPT. Makanya ulangan saya, ujian saya nggak pernah saya suruh ke print. Saya suruh tulis tangan. Ya iyalah, saya tahu semua itu, apa yang saya dikadalin. Mahasiswa sekarang gampang aja. Bikin makalah bagus-bagus. Masukin kata kunci, masukin apa segala macam. Nanti komputer yang bikin. Dari bahasa Inggris gampang ditranslate bahasa Indonesia. Di Google Translate, dihalus-halusin. Pakai Grammarly. Wah, gampang sekali. Jadilah jurnal, jadilah tesis. Semakin mudah. Makanya sekarang dosen-dosen di Amerika udah nggak mau mahasiswanya ngetik. Sekarang sudah mulai berpikir untuk tulis tangan. Kembali ke zaman dulu. Nggak mau dibodohin dengan AI, dengan big data. Gampang. Ya.
Nanti begitu sudah ada interaksi komputer dengan manusia berupa sensor-sensor atau dengan smartphone, dia bisa tahu perasaan hati kita, mood kita, kesehatan kita. Kamu suka sama siapa? Siapa yang suka sama kamu? Kamu jatuh cinta sama siapa? Oh, dia tahu. Ya, oke. Saya pikir pertemuan ini cukup dinamikanya, ya. Pertemuan kedua nanti kita lihat geokimianya, baru kalian kawinin. Karena di laut terjadi secara bersamaan, nggak dipisah-pisah. Tapi kalau kita melihat turunannya, ya fisika itu yang, ya matematik itu kan ratu dari ilmu kan. Akar dari matematik itu adalah logika, pengantar logika. Jika A maka B, itu dasar. Baru kalau kita bisa memahami matematika dengan baik, itulah ratu, the queen of science. Baru kita masuk ke fisika, turunan dari fisika, kimia, biologi, dan seterusnya. Jadi kalau proses fisik di laut, dalam hal ini dinamika yang tadi saya jelaskan, kita paham dengan benar, memahami turunannya lebih mudah. Biogeokimia itu nanti saya jelaskan. Turunan dari proses fisik. Oke, itu saya. Sekarang kalian perkenalan. Silakan. Mulai dari perempuan dulu, Putri dan Devi. Kemudian laki-lakinya dari Alfikian, Faiz, dan Putu. Silakan. S1-nya apa, S2-nya apa, interestnya apa? Baik, terima kasih Pak. Perkenalkan, saya Putri, lulusan dari Ilmu Kelautan Universitas Udayana. Sebelumnya riset saya mengenai akumulasi logam berat di seagrass. Dan sekarang rencana saya mengambil logam berat di sedimen, Pak, di perairan daerah Teluk Benua. Ya, Terima kasih. masih nyambung dikit dengan biogeokimia. Siapa dulu pembimbingnya? Dulu pembimbing saya Ibu Elok Faiko. Oh, kalau pembantu dekan siapa? Satu apa ya? Kenal ya? Di perikanan. Pembantu Pak Gede Hendrawan Ya, atau Pak? ya Gede Hendrawan. Dulu dia sempat saya bimbing sebentar. Iya, Pak Gede Hendrawan penguji saya, Pak. Oke. Lanjut, Devi. Ya, terima kasih atas waktunya Bapak. Perkenalkan, nama saya Devi Aliasari, biasa dipanggil Devi. Saya dari Universitas Trunojoyo, Madura. Untuk penelitian S1 saya tentang pemetaan perubahan lahan dan rencana S2-nya maunya ngambil estimasi laju sedimen. Ya, di Trunojoyo ada itu yang dari alumni Hokkaido itu S3-nya. Penelitiannya tentang perikanan, tapi ada model. Ya, GAM namanya. tangkapan ikan. Ya, nah itu kurang lebih campuran dari statistik dan matematik. Ya, dia nanti menduga stok ikan dan lain sebagainya. Daerah tangkapan. Oke. Tadi apa rencana penelitiannya? Estimasi laju sedimentasi, Pak. Ya, ya. Silakan, Alfi. Ya, baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfikian Mayu Ramadan. Saya berasal dari Universitas Halu Oleo, jurusan Ilmu Kelautan. Penelitian waktu satu kemarin itu tentang analisis stok karbon pada vegetasi lamun, dan rencananya nanti penelitian lagi tentang stok karbon pada ekosistem lamun juga, Pak. Ya. Ya. Pak Maruf, Pak Lasara, ya teman-teman saya semua. Ya, betul Pak. Siap. Oke. Faiz.
Oke ya, mudah-mudahan kuliah dinamikanya bisa membekali ya. Ya, jadi kalau aslinya sih ada rumus-rumus macam-macam, tapi semoga dengan penjelasan-penjelasan sederhana ini bisa lebih dipahami ya. Rumus itu sebetulnya gak perlu dihafal ya. Nanti dia muncul sendirinya. Yang penting prosesnya kita paham. Ya, silakan Putu. Baik, perkenalkan nama saya Putu Sugiana. Saya sama dari Universitas Udayana dulu di Ilmu Kelautan. Mahasiswa dosen pembimbing juga sama Putri tadi. Kemudian interest saya dulu itu kan ngambil emisi gas metana pada ekosistem mangrove. Nah, sekarang lebih berkembang ke emisi gas rumah kaca pada ekosistem mangrove juga untuk S2-nya. Metan itu gas rumah kaca loh. Iya, Pak. Iya, kenapa sebelumnya metan sekarang gas rumah kaca? Kalau definisi gas rumah kaca kan nggak metan aja, Pak. Ada CO2 sama N2O. Ada satu lagi, CFC mungkin uap atau air. H2, uap air. Ada 4 dia. Uap air, CO2, metan, N2O. Kamu mengambil 4-4-nya itu? Enggak, 3-nya aja, Pak. Emang ada alatnya buat ngukur N2O? Pakai gas kromatografi, Pak. Kemarin saya ukuran di Balintang, Jawa Tengah. Oh ya, menarik. Bagus kalau gitu. Ya. Oke. Ya, nanti kita juga akan menyinggung itu nanti di biogeokimia. Baik, saya pikir cukup ya. Udah kurang lebih 1 jam 50 menit kuliah kita ya. Nanti juga akan ngasih kuliah ada Pak Hamsa ya, Faisal Hamsa. Ya, dulu dia di Perancak. Saya nggak tahu dia sekarang di mana sejak gabung BRIN. Kemudian ada Pak An dari BRIN ya. Digabung ya, nanti saya coba atur ya. Praktikum lebih ke independen ya. Jadi ada tugas-tugas dan lain sebagainya nanti saya jelaskan ya. Saya pikir cukup sekian ya. Nanti kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya ya. Salam sejahtera. Ya, Selamat siang, Pak. Terima ya. kasih. Silakan live ya. Iya.